masih di WhatsApp. Iya kak, bener banget. Eh, Selamat datang, saya senang bertemu kamu. Bisa datang hari ini di ruangan ini. Kamu bisa bercerita dengan bebas tentang apapun yang sedang kamu rasakan, Ayu. Tidak ada rasa benar atau salah. Dan semuanya akan saya jaga kerahasiaannya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu hari ini, Ayu? Gimana ya kak ya? Jujur, aku tuh agak canggung sih kak. Tapi aku juga ngerasa sedikit lega. Akhirnya aku tuh bisa bercerita. Kita bisa ketemu dan aku tuh bisa bercerita. Itu wajar sekali, Ayu. Banyak orang juga merasa seperti itu di awal. Saya menghargai keberanianmu untuk datang dan berbagi cerita di hari ini. Kalau kamu siap, boleh ceritakan hal apa yang membuatmu ingin datang ke sini hari ini. Jadi tuh gini kak, akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak ngerasa nggak semangat kuliah kak, nggak kayak pas dulu-dulu awal-awal masuk kuliah kak semester 1 gitu. Terus aku juga nggak tahu kenapa dulu aku tuh rajin banget, tapi akhir-akhir ini rasanya tuh kayak nggak punya tujuan gitu loh kak, jadi semua itu kerasa berat banget untuk dijalanin. Kamu merasa kehilangan arah dan kehilangan motivasi ya, Ayu. Iya kak, bener banget bisa dibilang kayak gitu. Aku juga ngerasa gagal. Terus juga teman-teman, aku juga udah pada tahu mau lanjut kemana, apa yang dipersiapkan untuk skripsi. Terus ada yang magang, bahkan ada yang udah keterima kerja. Sedangkan aku bahkan nggak tahu kak harus kayak apa, mau kemana, mau apa kayak gitu kak. Itu pasti nggak mudah ya, melihat teman-temanmu sudah mempunyai rencana, sementara kamu masih mencari arahmu sendiri. Iya kak, bener banget. Terus juga aku kayak ngerasa tertinggal gitu kak sama teman-temanku yang lain. Terus kadang aku juga mikir kayak gini, mungkin aku nggak secerdas mereka, atau saya gak sepantas itu untuk berhasil, karena aku ngerasa kayak gitu kak. Kamu merasa dirimu itu ya kurang dibanding mereka dan itu bikin kamu makin ragu terhadap dirimu sendiri ya, Ayu. Iya kak, rasanya tuh kayak apapun yang aku lakukan itu gak pernah cukup. Kayak aku belajar tapi hasilnya juga biasa aja. Terus aku ikut kegiatan tapi gak menonjol. Rasanya itu kayak sia-sia gitu kak. Sepertinya kamu sudah berusaha keras dan semaksimal mungkin, tapi di saat yang sama kamu juga sering mengkritik dirimu sendiri, rasanya melelahkan ya. Iya sih kak, kayak capek banget. Kadang saya cuma pengen berhenti mikir, berhenti ngerasa bersalah terus kayak gitu kak. Kamu ingin berhenti menyalahkan dirimu sendiri, itu keinginan yang sangat berarti, Ayu. Biasanya apa yang terjadi atau kamu rasakan ketika pikiran-pikiran itu muncul saat kamu merasa bersalah atau tidak merasa cukup? Rasanya tuh kayak aku nggak pantas. Aku suka mikir gini kak, kenapa ya aku kok gak bisa kayak orang lain. Aku tuh pengen berubah tapi malah nambah stres. Kadang aku juga cuma nangis tanpa alasan gitu kak. Kedengarannya kamu sedang berjuang keras untuk menjadi versi terbaik diri kamu ya. Tapi di sisi lain, kamu juga kesulitan karena terus membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain.
Iya Kak, aku tahu kalau itu tuh nggak baik, tapi susah banget Kak berhentinya. Kayak otomatis aja gitu, setiap lihat temen posting prestasi atau cerita keberhasilan, saya tuh kayak langsung merasa gagal gitu Kak. Saya bisa memahami itu, perasaan ingin diakui dan diterima itu manusiawi sekali, ayo. Kita sadar kita jadi terlalu keras pada diri sendiri demi terlihat cukup di mata orang lain. Gitu ya Kak ya. Mungkin itu yang aku rasain, kayak aku pengen banget diterima, tapi di sisi lain aku juga pengen bisa nerima diri saya sendiri apa adanya Kak. Itu hal yang indah. Keinginanmu untuk menerima dirimu sendiri itu menunjukkan bahwa kamu sudah mulai memahami apa yang kamu butuhkan, Ayu. Kalau kamu boleh jujur, seperti apa sih menerima diri sendiri menurut Ayu? Mungkin itu kayak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri ya Kak ya. Terus bisa bilang ke diri sendiri kalau kamu tuh udah cukup, bisa tenang tanpa mikirin omongan orang atau perbandingan. Saya pengen bisa merasa damai kayak gitu Kak. Kedengarannya kamu mendambakan ketenangan dan kebebasan dari penilaian baik dari orang lain maupun dari diri kamu sendiri, Ayu. Iya Kak, aku tuh cuma pengen bisa jadi diri sendiri tanpa takut salah, tanpa takut dinilai kayak gitu Kak. Itu keinginan yang sangat kuat, Ayu. Dan saya bisa merasakan bahwa kamu sedang menuju ke sana. Dengan menyadari apa yang kamu rasakan hari ini, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk lebih memahami diri kamu sendiri. Oh gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Saya tuh baru sadar kalau selama ini saya terlalu fokus sama kekurangan saya. Saya jarang banget melihat hal baik dari diri saya. Padahal kalau dipikir-pikir saya juga udah berusaha kok Kak. Saya senang kamu bisa menyadari itu. Kadang langkah kecil seperti menyadari upaya sendiri bisa jadi awal dari perubahan besar. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah membicarakan ini semua, Ayu? Entah kenapa ya Kak, saya merasa lebih ringan, lebih lega. Rasanya kayak beban di dada itu berkurang. Jadi saya juga jadi lebih tahu apa yang sebenarnya saya rasain selama ini. Kayak aku tuh ternyata nggak seburuk itu. Tidak, kamu tidak buruk, Ayu. Kamu hanya manusia yang sedang proses dan berjuang. Saya senang kamu bisa memulai melihat sisi itu dan kamu tahu kesadaran seperti itu butuh keberanian yang besar. Hehehe. Iya ya Kak ya, mungkin selama ini aku terlalu keras sama diri sendiri ya Kak. Itu hal yang sering terjadi, Ayu, apalagi saat kita punya standar yang tinggi untuk diri sendiri. Tapi hari ini kamu sudah belajar mengenali perasaan itu dan mulai berdamai dengannya. Kalau boleh, apa langkah kecil yang mungkin bisa kamu lakukan setelah sesi ini untuk lebih menerima dirimu sendiri? Mungkin aku bisa mulai dengan hal kecil kayak menulis hal-hal yang saya syukuri tiap malam atau ngucapin terima kasih ke diri sendiri atas hal kecil yang saya lakukan biar saya bisa lebih menghargai diri sendiri gitu sih Kak. Itu ide yang sangat bagus, Ayu. Saya suka cara kamu memikirkan langkah yang lembut tapi berarti.
Saya percaya kamu bisa memulainya dengan cara yang paling nyaman sesuai diri kamu sendiri. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah berbagi dan menemukan hal-hal ini? Aku merasa lebih lega sih kak, dan entah kenapa aku juga merasa lebih tenang rasanya, kayak aku tuh mulai mengenal diri saya lagi gitu. Saya senang mendengar itu. Hari ini kamu sudah berani jujur kepada dirinya sendiri. Itu bukan hal kecil, Ayu. Kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang cara merawat diri dan menjaga penerimaan diri ini ya, Ayu. Iya kak, aku mau terima kasih banget ya kak udah dengerin saya tanpa ngejudge aku. Rasanya itu nyaman banget bisa cerita kayak gini. Terima kasih juga sudah terbuka dan percaya untuk berbagi. Kamu sudah melakukan hal besar hari ini, Ayu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Iya kak, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak ya kak.